Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta para mahasiswa, dalam agenda siang hari ini di waktu yang cukup panas, kita akan melihat, menyaksikan dan menyimak bersama terkait dengan hasil pembelajaran pengalaman belajar para CGP yang sudah memasuki modul 1.4. Di sini ada tugas pemenuhan ya untuk mendiseminasikan pengalaman belajarnya terkait dengan budaya positif, termasuk aksi nyata bagi para CGP. Di dalam budaya positif ini nanti ada beberapa hal yang akan dijelaskan terkait bagaimana cara menerapkan disiplin positif untuk siswa. Tidak hanya menggunakan motivasi eksternal, tapi tujuannya adalah siswa sadar sendiri bahwa disiplin itu merupakan suatu kebutuhan mereka dan termasuk motivasi internal. Nanti kita bahas bersama-sama dengan para CGP. Yang kedua, nanti akan diperlihatkan bagaimana penerapan keyakinan kelas, ya, dan cara-cara membuatnya sebenarnya sudah dilakukan, tapi ini dikuatkan kembali barangkali ada yang lupa. Cara membuat keyakinan kelas. Dan yang ketiga nanti ada juga tentang segitiga restitusi ya, terkait dengan peran kontrolnya guru. Kita ada di posisi yang nomor berapa? Apakah sudah termasuk posisi kontrol yang manajer atau masih seperti penghukum atau teman? Padahal teman itu grade-nya adanya di tengah. Yang bagus itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Bagaimana cara penerapannya nanti juga akan dibahas. Dan salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kelas atau di sekolah terkait dengan siswa. Namanya adalah segitiga restitusi. Itu semua juga nanti akan diberikan. Baik, untuk menghemat waktu dan supaya efektif, silakan diserahkan kepada CGP untuk mendiseminasikan hasil belajarnya. Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, beri semangat. Disiplin itu menurut Ibu Bapak, peraturan termasuk disiplin bukan? Peraturan masuk disiplin. Ya, ada yang lagi? Ada pendapat lain? Peraturan sebagai disiplin bukan? Peraturan sebagai disiplin. Ada lagi? Ya. Tersusun jadwal, ya berarti pedomannya ya. Nah, ya. Jadi disiplin itu bukan berarti peraturan. Peraturan itu bukan disiplin. Kalau peraturan itu berarti paksaan, ya nggak? Anak harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, kalau disiplin itu, makanya kita harus membedakan antara disiplin sama peraturan. Ya, di sini kita harus bisa bedakan mana peraturan dan mana disiplin. Kalau peraturan itu akan mengajarkan ke anak untuk mengikuti. Ya, kayak misalnya, ayo yang tulisannya benar nanti dapat permen. Ya kan adek? Kalau kelas 1 ya. Ayo yang bisa jawab nanti dapat permen. Yang akhirnya dia ke besok harinya kalau misalnya mau maju, mana permennya, akan lagi terus, ya kan? Nah, karena merasa, saya kalau jawab cepat akan dapat permen. Nah, bukan dari dirinya sendiri, tapi hanya ingin mendapatkan imbalan. Nah, di situ yang tadi Ibu Kepala Sekolah menjelaskan, disiplin positif itu kita akan mengarahkan adanya dari internalnya si siswa tersebut, ya, bukan dari eksternal. Ya tadi eksternal itu kan berarti karena ada keinginan. Nah, makanya antara disiplin sama peraturan itu berbeda. Nah, makanya untuk menerapkan agar peraturan tetap harus ada peraturan. Agar ada peraturan itu bermakna atau si siswa itu mau menerapkan peraturan itu tanpa paksaan. Nah, kita ajarkan disiplinnya. Nah, di sini makanya menurut Ki
merdeka di sekolah. Ya, nah nanti akan diajarkan disiplin positifnya. Caranya bagaimana? Nah, ada yang disebut dengan nilai-nilai Nah, ini adanya nilai-nilai kebajikan. Jadi si siswa itu harus tahu nilai-nilai kebajikannya dari peraturan tersebut. Oh, saya kalau di peraturan sekolah tidak boleh terlambat sekolah. Nah, nilai yang didapat dari anak itu apa untuk bisa menerapkan peraturan tersebut. Nah, kita ajarin biar mengena tersampaikan, bukan berarti kalau saya berangkatnya terlambat saya akan dihukum. Akhirnya di otaknya anak itu hanya saya nggak boleh terlambat, saya nggak boleh. Nanti kalau udah terlambat saya nggak berangkat, nantinya dihukum. Nah, akhirnya seperti itu. Kalau hanya peraturan itu hanya sebagai paksaan. Nah, di sini ini dia harapkan peraturan itu sebagai disiplin positif yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, kita ajarkan misalnya peraturan pertama, berangkat tepat waktu atau gerbang ditutup jam 7. Nah, nilai kebajikannya apa? Biar kamu bisa bangun pagi, bisa melakukan aktivitas seperti sholat subuh, mengoreksi kembali PR yang sudah dikerjakan apa belum, menyiapkan kembali buku-bukunya, mengecek. Nah, itu ya. Nah, itu nilai kebajikan-kebajikan yang harus dikasih tahu ke anak-anak. Jadi tidak kita ibu bapak hanya membuat peraturan, kamu harus atuhi ya peraturan ini, tanpa ada mengajak ya nilai-nilai atau mengarahkan nilai-nilai kebajikan dari peraturan-peraturan tersebut. Nah, yang akhirnya kalau kita sudah membuat peraturan dan memunculkan nilai kebajikan dari peraturan tersebut, insya Allah anak-anak akan melakukan disiplin, akan muncul disiplin yang sesuai dengan dirinya sendiri, keinginannya sendiri. Iya. Segitiga restitusi itu digunakan untuk apabila kita sebagai guru mengalami sebuah permasalahan, untuk mengatasi sebuah permasalahan, ya. Jadi boleh menggunakan segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Yang tadi sudah dijelaskan sama Miss Erlis. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kenapa sih harus ada menstabilkan identitas? Pasti kita udah tahu nih anak itu salah, gitu kan. Kadang kan apalagi kita sebagai guru kalau ada laporan udah emosi dulu ya. Iya kan? Siapa yang lakukan? Gitu ya. Nah, fungsinya menstabilkan identitas itu benar kata Miss Elis bahwa bertujuan itu mengubah identitas. Kalau anak yang merasa salah kan, anak kalau dipanggil sama kita ya takut kan? Apa bu? Ya takut, gemeter, ada yang nangis, ya kan? Ada yang malah misalnya ada yang ngadu ke gurunya, kamu apa? Mengadu aja. Nah itu malah nanti yang mengadu anak itu tersebut malah di luarnya akan dibully lagi kan, atau dipukulin atau dinakalin lagi gitu. Nah fungsinya ini, nah itu ya makanya kita perlu menstabilkan. Jadi pada saat kita memanggil anak akan stabil bahwa pada saat dia merasa ketakutan, merasa saya udah tahu nih saya bakalan dimarahin gitu. Nah ternyata setelah kita menstabilkan, yang tadinya tetap tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui apa yang dia lakukan itu salah gitu. Nah kalau sudah masuk ke tahap tindakan yang salah, nah baru enak nggak sih kamu melakukan seperti itu? Apa yang akan kamu rasakan dalam hidup kamu? Nanti di kelas bagaimana? Iya bu, nanti saya di kelas tapi nggak punya teman, nggak ada yang mau berteman. Nah langsung menanyakan keyakinan. Nah berarti kan kamu akan merasa tidak nyaman setelah melakukan memukul teman kamu, ya kan? Di kelas akan tidak nyaman, tidak punya teman. Nah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar, ya kan? Kan di kelas kan ibu udah pernah bilang, ayo keinginan di kelas kamu apa, ya kan?
ya Bu, saya nggak akan mengulang. Kita korek terus apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan ini. Biar kenapa dilakukan seperti itu, bukan dari kita, agar si anak tuh tahu, oh iya ya, udah tahu nanti saya nggak boleh melakukan hal itu lagi. Kalau dari kita, ya udah kamu udah tahu kan salahnya, tetap walaupun kita sudah menstabilkan, sudah validasi, nah ada tak menanyakan keyakinannya, kita nggak ngena, ya akan mengulang lagi nanti kembali. Nah makanya ini harus runtun dan harus benar-benar harus dari anaknya tersebut, keinginannya kita gali dari kenapa melakukannya sampai akan apa yang akan dilakukan setelah melakukan tersebut, ke temannya mau ngapain. Jadi keinginannya anaknya. Jadi jangan kita kasih, ya udah sekarang kamu minta maaf ya, jangan. Sampai si anak itu memunculkan keinginan, ya Bu, saya nggak akan melakukan lagi di sekolah, saya akan berteman lagi di kelas, saya akan minta maaf. Sampai anak tersebut muncul. Jadi dengan anak muncul, dia akan terekam di otak dia dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah, Bu, apakah segitiga restitusi ini harus dilakukan di semua permasalahan di kelas? Ada yang bisa jawab? Iya. Nah, kalau misalnya ada kasus misal ngumpetin barang, ya kan ada yang anak pinjam pulpen atau tim X ya, gitu, terus nggak dikembaliin, Bu, pulpen saya hilang, tim X saya hilang, apakah kita harus melakukan segitiga restitusi? Iya, ya, caranya bagaimana? Menstabilkannya. Kalau menurut saya sih bukan bertanya siapa yang penting bukan ya. Tapi kalau saya lebih ke sebenarnya kita cari bareng-bareng dulu. Di yuk sama-sama coba barangkali memang bukan ngumpatin, tapi kadang anak tuh suka ke bawah, ada di bawah sendiri ya. Jadi cek masing-masing kolom meja. Iya. Nah, untuk ke validasinya siapa yang salahnya? Kita nggak tahu. Yang jalan ketemu nih. Sini, tapi biasanya tuh anaknya, oh ini ada saya tapi malah ke bawah. Tapi kalau misalnya dia tidak mengakui kan, dia nggak tahu nih tiba-tiba dari saya gitu kan. Nah ya, paling saya face to face dulu. Iya. Karena pada saat itu kan lagi bersama. Iya. Jadi nanti baru ditanyakan untuk tindakan validasi mengapa kamu melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinannya setelah validasi tadi. Yang tadi dijelaskan bagaimana cara. Iya. Jadi bisa menggunakan restitusi maupun tidak, ya. Kalau misalnya merasakan, oh tidak ada yang ngaku nih, ya kan ada yang ngumpetin, ada yang tetap, ayo siapa yang ngumpetin, nggak ada yang ngaku, boleh kita menggunakan segitiga restitusi yang tadi Ibu Dian jelaskan, ya betul ya. Jadi kadang tahap menstabilkan dulu dengan mengajak ke teman-teman sekelasnya, anak-anak di kelasnya, ayo lagi siapa yang minjam, terakhir siapa, misalnya nggak ada lagi, masa coba ingat-ingat lagi, coba cek di kolom mejanya. Nah itu ya menstabilkan yang tadinya aduh orang yang benar-benar tidak ada niat ngumpetin, sengaja dikembaliin gitu kan, jadi kan nggak ketakutan lagi, oh iya Bu saya nemu. Nah akhirnya kan sudah menstabilkan, udah hilang kan. Nah boleh langsung ke validasi. Nah nanti boleh nggak kalau sudah pakai harus ngapain gitu ya. Iya Bu, nanti kan akhirnya bangkitan, kenapa tadi kamu tidak membalikan langsung. Nanti kan muncul tuh validasi tindakan yang salah, benar nggak kamu. Nah nanti menanyakan keyakinan, bahwa tadi kan keyakinan udah kuat ya, kalau sudah meminjam harus mengembalikan ke tempat yang semula, keyakinannya sudah kita buat. Nanti dimunculkan, boleh memakai kalau misalnya sampai tidak ada yang mengakui. Pertama kita cari dulu ya, yang ngumpetin gitu, nanyain dulu. Tapi kalau misalnya sampai tetap kekeh nggak ada anak yang mengaku, baru boleh menggunakan segitiga restitusi. Oke, tahap selanjutnya yaitu adalah nah di sini ada perilaku kita. Menurut ibu bapak ada di posisi yang mana? Ada di poin 1, 2, apa 3? Peraturan yang ibu lakukan atau
yang ibu lakukan sehari-hari nih. Ya, itu ada di poin 1, 2, atau 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan akun hukuman. Ya, kayak berangkat pagi. Ya, itu. Ibu ada di posisi 1, ada 2, ada 3. Ya, diusahakan kita harus ada di posisi 3. Ya, begitu untuk diri kita maupun siswa. Ya, jadi menggali yang tadi. Kalau kita sudah bisa menggali, siswa itu sudah dari dirinya sendiri internalnya, maka disiplin itu akan dari dirinya sendiri, akan muncul ke tahap yang ketiga. Mereka melakukan atau ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi bukan dari saya melakukan hanya ingin yang nomor 2 dihargai, dapat hadiah, atau yang nomor 1 karena takut ada hukumannya, gitu. Tapi dengan dirinya sendiri. Di sini saya cuma mau beri gambaran kembali ya, bahwa dalam seorang guru ya kita nggak hanya sebagai seorang guru ya, kalau di rumah kan sebagai seorang orang tua ya, kakak, adik, kakak, orang tua dan sebagainya. Nah, kita harus punya yang namanya 5 posisi kontrol. Yang tadi kata Mas Elis dengan apa yang sudah dijelaskan sama Pak Eko, bahwa posisi penghukum dan pembuat orang bersalah itu disebut sebagai, kenapa disebut identitas gagal? Karena belum mengontrol si anak tersebut dari luar, hanya hanya mematuhi yang ada di eksternalnya ya, disuruh ya, tanpa ada dukungan tanpa ada perubahan dari dirinya sendiri ya. Nah, kenapa? Karena menghukum, jadi hanya tahu, oh iya saya salah, oh iya saya takut nanti kalau melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman dan sebagainya. Nah, yang bagus ya itu adalah yang tadi kata yang dijelaskan ya, dia melek. Nah, ada di posisi kontrol ya. Kenapa ada di posisi kontrol? Bukan berarti posisi teman dan pemantau itu juga tidak bagus. Sebenarnya sama, ini disebut dengan identitas berhasil ya, sama ini juga. Jadi teman, pemantau dan manajer itu sama-sama sebagai identitas berhasil. Cuma ini teman dan pemantau itu sebagai identitas berhasil yang netral. Kita hanya sebagai identitas, bukan sebagai gurunya, sebagai netral ya, sebagai mengajak siswa itu kita lihat sebagai siswa juga gitu, sebagai netral, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, tapi sama-sama mencari solusi. Bagus juga ini teman dan pemantau gitu. Nah, kenapa bagus? Karena untuk memunculkan menarik perhatian si anak, untuk membuka diri ya kan. Kalau kita sebagai teman dan pemantau itu bagus, makanya disebut identitas berhasil, untuk menarik diri, untuk si anak itu mau membuka permasalahannya apa ya. Nah, yang lebih bagus itu adalah manajer. Di manajer ini sebagai teman dan pemantau sudah ada semua. Makanya tadi yang tiga restitusi ya, yang pertama identitas menstabilkan identitas ya, itu menstabilkan identitas ada di posisi teman nih, pemantau ya kan mengajak. Kalau kitanya hanya sebagai guru akan anak pasti ketakutan, makanya harus ada di posisi pemantau teman, sebagai teman. Nah, di segi yang kedua itu validasi tindakan itu ada di pemantaunya. Nah, manajernya itu sudah mengajak anak untuk menyelesaikan yang mereka lakukan, permasalahan yang sudah mereka perbuat apa, sudah mengajak dirinya si anak itu untuk mengubah diri. Jadi sudah mengeluarkan dari dirinya perubahan eksternalnya. Nah, ini ada videonya, kita lihat ya. Oh, ini juga nggak ada. Ini video suaranya ya, kita anggap aja ya.
ibu bapak. Nah, ini keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama apa bukan? Beda. Ya, beda. Ada lagi? Menjawab? Beda ya? Ya, jawabannya. Ya, keyakinan kelas dan ya. Boleh ya, tadi yang kata Bulian bahwa keyakinan kelas itu bukan peraturan. Tadi yang pertama bahwa peraturan itu ya tidak boleh bersifat memaksa, tapi membuat anak untuk melakukan disiplin positif. Nah, yang dengan adanya disiplin positif, lakukan adanya keyakinan kelas. Ya, nah itu benar ya. Terus yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ada di Bapak? Betul. Iya. Kita lihat. Ya. Oke. Ya betul ya. Keyakinan kelas itu harus memiliki nilai kebajikan. Kenapa? Karena nanti akan muncul dari dirinya sendiri. Ya, disiplinnya dari dirinya sendiri tadi. Yang saya waktu yang menjelaskan di tahap pertama itu. Terus yang ketiga, nah ini ada 4 ya pertanyaan. 3 pertanyaan. Menurut ibu bapak, kenapa sih apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Nah tadi menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya apa? Apakah disiplin? Ya, keselamatan. Ada lagi? Tidak ada. Dan kalau membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Dilarang menggunakan kata kasar, kesopanan, kata susila ya. Iya, coba kita lihat ya. Nah, ini. Ya. Benar atau bohong? Menggunakan helm adalah sebagai nilai kebajikan keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan kata kasar. Nilai kebajikannya adalah bersikap positif atau hormat atau sopan santun ya. Yang dari baca dulu harusnya berapa siswanya senangnya pada guru. Ya, senangnya pada guru tunggali ya. Satu-satu tuh. Nah, itu. Nah, langkah-langkah resolusinya harus seperti apa? Tadi kan ada 3 ya, 3 segitiga resolusi. Nah, ada 2. Salah satu yang mengisi. Nah ini tahapannya, dari kata-katanya apa? Cara menyampaikannya bagaimana? Itu, akhirnya belajarnya balik lagi kita masuk dulu dengan rasa saya sebagai nah di sini kan dalam kasus di atas pakai situasi baik nah apa saja yang tadi sudah dilakukan tadi semua itu kontrol tersebut masuk semua adalah new TV masuk ke dengan gimana ibu ya ibu sudah tidak lagi menanyakan tadi langsung menanyakan coba kira-kira perbaikan ya kontrol apa yang berarti masuk menanyakan perbaikan dalam perbaikan berarti ada di pendekatan ya kira-kira apa tuh aja dia Bapak ini namanya di sini aja ya? Ya, Bapak. Isinya di atas aja. Kira-kira apa? Menurut saya apakah revisi yang dari
pertanyaan Vivi dan paling Apakah membuat merasa bersalah? Budaya ya. Gimana kamu saja? Kamu udah pengertian ya sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak masukkan. Jadi membuat orang merasa bersalah. Jadi jauh. Kira-kira apa? Posisi bu guru ini aja kan? Kira-kira apa? Kemudian yang kedua, membaca cerita Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kan ada 5 kebutuhan. Kebebasan, rasa senang, bertahan hidup, kasih sayang. Apa kira-kira? dia pengen hanya cuma tidak semangat. Ayo fokus. Ada kira-kira tuh kan Fajar nggak tahu, tapi habis itu dia sikapnya ditahan sedikit nggak tetap bagi apa kita aman. Ya, secara tenang ya, hanya sebagai pemantau dari lingkungan. Kira-kira Fajarnya hanya sebagai baca cerita Fajar kira-kira kebutuhannya apa yang bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Satunya apa? Kira-kira nih dengan belajar yang di kelasnya asuh, di masjid berkurang lagi dan nggak tahu aja tuh. Dia kurang ajar. Menurut ya, Enggak, sebagai apa posisinya? Ini sebagai apa juga? mana aja? Sebagai bila mana ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang kamu lakukan? Sekarang kita bawa bahwa ibu Dani itu posisinya bukan pembuat kesalahan. Kita bawa ibu Dani itu menjadi posisi yang pengontrol. Nah, kira-kira pemantau ini akan ngomong apa nih sama Fajar? Kalau dia jadi pemantau ibu Dani, pasti kalau pemantau tuh apa? Taat kepada aturan. Jadi walau dia harus tahu bahwa ada aturan ini di sekolah, dia memantau nih. Pokoknya kamu harus taat peraturan. Kalau nggak taat, biasanya diberikan apa? Kamu singkat ya. Nah, kira-kira apa yang kamu kalau ibu Dani jadi posisi pemantau? Bisa bertanggung jawab. Iya, kalau tipe pengontrol tuh dia taat kepada aturan. Pokoknya kalau anak melanggar ya dia melanggar namanya. Harus nurut pada peraturan. Kalau bagaimanapun alasannya dia harus taat. Kira-kira apa Bu? Kalau sih ada Fajar tuh seperti itu. Kalau ibu Daninya sebagai pengontrol, kira-kira
Memberikan apa nih Dinonya? Memberikan apa nih ya? Bagaimana kalau kamu ngerjain apa aja? Nah, kemudian tadi kata-kata apa lagi? Bersedia belajar itu sebagai bagaimana? aja. Oh, kalau udah di rumah nggak apa? Itu kan yang lo bikin ya. Kira-kira apa yang dapat kamu perbuat baik? Bagaimana Anto kalau Anto bagaimana Anto? Tadi kan Antonya apa kan dia jadi korbannya. Kira-kira apa? Tadi kan ke yang melakukan kesalahan. Ada saya tadi kita sama pelajaran yang nah kalau kepada korbannya kira-kira diskusinya apa? Nanti menanggapi ini kan tadi sama ujian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang sebuah kasus. Di sini bahwa ada sebuah kasus, ada guru kelas yang namanya itu Ibu Santi. Nah, kebetulan beliau itu sedang sakit. Terus beliau mencoba mencari jalan keluarnya yaitu dengan cara mencari guru pengganti untuk masuk ke dalam kelasnya. Nah, guru penggantinya tersebut yang bernama Ibu Eni. Namun Ibu Eni ini sebetulnya memiliki pengalaman mengajar itu hanya baru sekitar 2 tahun. Nah, dalam kelas tersebut terdapat 2 siswa yang namanya Vivi dan siapa tadi? Natali. Nah, siswa ini, si Vivi sama Natali ini sudah mengetahui bahwa Ibu Eni
Ibu ini itu guru pengganti guru yang sakit. Bahwa Ibu ini itu hanya memiliki pengalaman mengajarnya hanya 2 tahun. Nah sehingga Vivi Natal itu seenaknya bersifat seenaknya kepada guru pengganti tersebut. Nah dalam artian ketika ada tugas itu si Vivi sama si Natali dalam artian mengekang terus terlalu santai. Nah itu semua terbukti pada saat kami mencoba mendeskripsikan dalam sebuah langkah-langkah infografis ya penyelesaian masalah. Nah dalam kasus ini yang pertama memang masalah yang terberatnya terlihat bahwa siswa Vivi sama Natal ini seenaknya pada guru. Nah, langkah-langkah restitusinya di dalam sebuah sertifikat restitusi kami tidak menemukan langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, namun langsung beranjak ke langkah yang kedua yaitu tahapan validasi tindakan yang salah dan yang kedua yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Nah, kenapa sih kok bisa langsung ke tahapan validasi tindakan yang salah? Nah, itu semua terbukti kepada dari kasus tersebut itu terdapat dari percakapannya Vivi dan Natal itu seenaknya kepada guru pengganti tersebut. Nah terus lanjut langkah yang kedua yaitu tahap menanyakan keyakinan. Nah di sini ada pertanyaan apapun. Nah, apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahan yang ada? Nah dari sini terlihat bahwa itu merupakan langkah sebuah pertanyaan yang meyakinkan si Vivi dan Natalia untuk tidak berbuat salah kembali. Nah dari situ bahwasannya dari kasus tersebut itu sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Artinya bahwa langkah-langkah ini itu mengacu pada sertifikat restitusi. Nah, terdapat langkah-langkah yang sudah dijelaskan yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Vivi dan Natalia itu pada kasus yang pertama itu akan bertobat dan meminta maaf. Nah, namun si ibunya ini menanyakan apakah Vivi sama Natalia itu benar-benar ingin meminta maaf lalu tidak mengulanginya lagi. Validasi. Nah, terus selanjutnya yaitu dari Ibu Santi. Nah, Ibu Santi itu berarti posisinya sebagai apa? Nah, yang kami diskusikan itu maksudnya Ibu Santi itu di sini posisinya sebagai teman. Karena Ibu Santi hanya sebatas mengajak dan sekaligus menyemangati dengan cara ayolah tugasnya dikerjakan. Nah, tanpa ada tindakan sebagai manajer, memantau atau penghukum. Identitasnya sebagai apa? Kontrol dari luar ya? Iya, dari luar. Iya. Nah, terus adapun langkah yang keempat, pertanyaan keempat maksudnya pertanyaan keempat yang kami tidak temukan yaitu proses menstabilkan identitas. Jangan nyelangkut ya. Iya. Berarti langsung ke langkah kedua dan langkah ketiga sama pertanyaan nomor 4 itu ya. Kita Ibu Dani sudah menjelaskan materi pelajaran yang sedang disampaikan. Di suatu kejadian, Ibu Dani itu menegur anak itu pada Fajar, intinya kerjakan tugas ini. Kemudian disuruh maju ke depan. Nah, si Fajar ini malah maju, kemudian nggak bisa menjawabnya, malah saya tidak tahu tuh gitu. Terus Ibu Dani ini malah menyalahkan Fajar. Kamu ini gimana sih, tadi Ibu udah capek-capek ngejelasin dari awal sampai akhir malah nggak bisa gitu. Nah jadi sikap Ibu Dani ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani ini termasuk ke dalam pendekatan membuat orang itu bersalah. Tadi kata misalnya juga pernah pas Fajar maju ke depan, Fajar tidak bisa, terus dia malah merasa acuh tak acuh ketika menjawab pertanyaan dari Ibu Dani ini. Kemudian dan Ibu Daninya juga ngomong, Ibu Daninya apa? Oh ya, Ibu Dani juga bilang, kamu gak kasihan
dari kelompok belajar hasil diskusinya bahwa budaya ini memiliki kontrol membuat orang merasa bersalah. Oke, lanjut sekarang membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya, dia acuh tidak acuh. Apa tuh kira-kira? Nah, jadi sikap Fajar itu yang membuat Fajar itu kayak membutuhkan sebuah kasih cinta dan kasih sayang. Kenapa? Mungkin dari faktor Fajarnya mungkin di rumahnya kurang dapat kasih sayang perhatian dari orang tuanya. Kemudian dari gurunya juga mungkin ketika pembelajaran guru itu kayak ngebiarin Fajar begitu aja, nggak baik-baik, nggak baik-baik, nggak juga atau apa pas tiba-tiba gurunya mau disuruh menjawab pertanyaan, Fajarnya malah kayak kemudian Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, nah tadi kan membuat orang merasa bersalah ya. Sekarang kita analogikan bahwa Bu Dani ini posisinya sebagai pengontrol. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan dan dikatakan? Nah, membuat pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa diajukan kalau Ibu Dani itu sebagai pemantau? jadi kalau misalkan Ibu Dani itu sebagai posisinya sebagai pemantau, di sini Ibu Dani melakukan segitiga saja tahu pastinya tidak oh yang itu nomor 8. dengan cara apa kalau posisinya sebagai pemantau? Nah, Bu Dani memberikan pertanyaan ke Maci, kalau pemantau itu gimana? Cirinya tuh dia itu harus taat kepada aturan. Jadi ditanyakan kepada si Fajar, Fajar, kira-kira peraturan apa yang sudah kamu langgar? Peraturan apa gitu ya yang tidak kamu lakukan gitu? Atau enggak masih ingat nggak Fajar peraturan keyakinan kelas kita gitu ya? Kemudian yang terakhir, apabila Anda, ini posisikan kelompok gue itu sebagai kepala sekolah si Fajar dan mengetahui ya bahwa di kelas itu ada permasalahan, apa yang akan dilakukan kepala sekolah? Nah, menurut kelompok gue, yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah sebagai apa nih? Berarti sebagai manajer, jadi harus melakukan tiga tahapan itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah penanyakan keyakinan. Oke, tepuk Oke, satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang studi kasus yang keempat. Studi kasus yang keempat ini berkaitan dengan adanya dua siswa yang saling adu mulut, kemudian berantem. Dari berantem itu ada salah satu siswa yang seragamnya rusak, kancinya itu rusak, sehingga kepala sekolah itu mengajak dua siswa ini ke ruangannya untuk menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Dari masalah yang tadi, kepala sekolah itu bertanya kepada Dino itu sebagai apa ya, pelaku dan Anton itu sebagai korban. Di sini Dino itu ditanya oleh kepala sekolah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat kepada Anton. Lalu Dino menjawab, saya akan mengelem kancingnya Dino. Tetapi kalau dilem tentu tidak bisa, kancing tidak bisa dilem. Lalu ibu kepala sekolah itu bertanya lagi, apa yang harus kamu lakukan karena mengelem kancing itu tidak bisa. Lalu ibu kepala sekolah itu menyarankan untuk menjahit kancing, tapi Dino itu tidak bisa menjahit. Kemudian ke ibu kepala sekolah itu memberi
si Anto dengan mengikuti kelas menjahit terlebih dahulu. Iya, belajar menjahit terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaannya, 3 pertanyaan. Yang pertama itu posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah dan oleh kepala sekolah. Di sini kepala sekolahnya itu bertindak sebagai manajer. Ya, gimana kamu itu betul nggak sebagai manajer? Ya. Kenapa betul? Karena dia sedang melakukan apa? Sedang selanjutnya Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga ada berkesimpulan demikian, ya seperti yang tadi disampaikan bahwa ibu kepala sekolah itu untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi dengan tidak terlalu yang tadi identitas stabilitas terus menanyakan keyakinan. Yang kedua dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan. Dino ini dikuatkan oleh ibu kepala sekolah untuk melakukan kegiatan menjahit, belajar menjahit terlebih dahulu. Lalu bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Siti? Di sini Anto dan Dino itu saling diajarkan untuk saling memaafkan. Jadi Anto itu dikuatkan untuk memaafkan perbuatan yang Dino lakukan. Yang berikutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai-nilai kebajikan, menurut kelompok kami, nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan dalam kasus tersebut itu adalah nilai kebajikan bertanggung jawab, kerukunan, terus ada juga persahabatan. Nah, dan saling menghormati. Iya.
Itu dimakan aja, tidak ada itu tidak benar, tidak boleh makan di belakang, normal tidak boleh makan. Ya sama, ya. Jadi tidak boleh mengejek sama orang tua, tidak boleh mengejek fisik sama aja ya. Tidak menyuruh selain minta tolong. Tidak menyuruh